Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Selamat mendengarkan. Seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan, berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku hatimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang buaya di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku Ya Tuhan, sebagaimana pujian ini, berikanlah kepada kami hati seperti hati-Mu. Kami yang telah menerima kasih terbesar melalui pengorbanan-Mu. Biarlah Tuhan itu tidak hanya kami nikmati untuk diri kami sendiri, tetapi kami boleh menyalurkannya kepada orang-orang lain yang juga membutuhkan kasih Tuhan. Kami tidak menjadi orang yang egois, kami tidak menjadi orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Karena Tuhan telah begitu baik buat kami. Tuhan telah terlebih dulu menunjukkan kasih yang begitu besar buat kami semua. Terima kasih Tuhan, saat ini bersabdalah, sampaikanlah Tuhan apa yang menjadi kehendak dan isi hati-Mu untuk kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu hari ini.
Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali kita jumpa lagi di dalam ibadah ini, walaupun mungkin belum dapat bertatap muka secara langsung. Bapak Ibu, saudara-saudara, 2 bulan yang lalu ketika penyebaran COVID-19 begitu melonjak tinggi, baik di kota kita maupun di negara kita, maka ada banyak chat yang masuk ke WhatsApp group atau ke media sosial yang kita punya mengenai kebutuhan plasma konvalesen untuk membantu penderita COVID dalam membentuk antibodi tubuhnya melawan virus COVID tersebut. Nah, beberapa waktu yang lalu sangat susah sekali Bapak Ibu mencari donor konvalesen ini karena ada begitu banyak orang yang terpapar oleh COVID. Rumah sakit penuh, tempat-tempat isolasi mandiri penuh. Dan Bapak Ibu, untungnya ada komunitas yang membantu untuk menghimpunkan data dan mencari donor yang sesuai dari penyintas COVID-19 tersebut. Di sini kita dapat melihat ya, betapa berharganya setiap plasma darah dari para penyintas COVID-19 itu yang diperlukan orang-orang yang sedang menderita COVID-19. Bapak Ibu, saudara-saudara, alangkah indahnya jika pasien yang telah menerima terapi plasma konvalesen tersebut, kemudian dia menjadi sembuh, dan suatu saat, ya beberapa minggu kemudian atau beberapa bulan kemudian, yang bersangkutan dapat memberikan plasma konvalesen dari dirinya sendiri kepada penderita COVID yang lain. Dan hal itu terus bergulir menjadi suatu tindakan saling berbagi dan menolong sesama. Tentu sesuatu yang sangat indah di dalam pemandangan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, melalui ilustrasi di atas, walaupun tidak identik benar, ya, saya ingin mengajak kita untuk melihat gambaran tentang pengorbanan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita, bagi keselamatan kita. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-13 dikatakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu, ayat ini menegaskan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Tuhan. Karena apa? Karena Dia rela memberikan nyawanya, mengorbankan dirinya sendiri bagi sahabat-sahabatnya. Dan tentunya hal ini tidak dapat dibandingkan dengan pemberian atau pengorbanan seseorang penyintas COVID-19 yang mendonorkan darahnya bagi pasien COVID yang lain. Rasul Petrus mengatakan dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 dan ke-19, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan emas atau perak, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Petrus mengatakan bahwa darah Tuhan Yesus atau pengorbanannya itu tidak dapat dibandingkan dengan segala harta di dunia ini. Tidak dapat dibandingkan dengan emas, dengan perak. Karena begitu mahalnya darah yang Dia curahkan di atas kayu salib. Dengan demikian kita melihat Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa kasih yang terbesar itu identik dengan pengorbanan. Tuhan Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada kita yang dipanggilnya sebagai sahabat-sahabatnya. Dia mengorbankan nyawanya, dan itulah wujud kasih yang hakiki. Bapak Ibu saudara-saudara, pertanyaannya adalah
apakah setelah kita menerima darah penebusan, korban yang sangat mahal dari Tuhan Yesus itu, apakah Tuhan Yesus puas bahwa pengorbanannya itu hanya berhenti sampai pada diri kita? Atau adakah hal yang Tuhan inginkan supaya kita pun berbagi kepada sesama dalam hidup ini? Kalau kita membaca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-12, di situ dikatakan bahwa Tuhan Yesus memberi perintah kepada kita yang telah mengalami kasih Tuhan, yaitu supaya kita saling mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Bapak Ibu, jadi Tuhan ingin agar kita saling mengasihi melalui apa yang dapat kita lakukan dari kehidupan kita ini. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, saudara-saudara yang berkata, wah, apa yang dapat saya berikan untuk menolong orang lain? Saya sendiri juga rasanya masih harus ditolong. Saya sendiri juga dalam kesulitan, masih harus dibantu. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ingin menyampaikan bahwa ada 3 tipe pemberian yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Yang pertama, mereka bisa memberi dari kelimpahannya. Yang kedua, mereka bisa memberi dalam kecukupan mereka. Dan yang ketiga, mereka bisa memberi dalam kekurangan. Mana yang lebih mudah Bapak Ibu? Apakah memberi dalam kelimpahan lebih mudah? Seharusnya memang demikian ya. Kalau kita diberkati Tuhan dengan harta benda, dengan kelimpahan, ketika ada orang yang membutuhkan, ya mungkin kita dapat dengan segera untuk membantu atau memberi bantuan. Tetapi Bapak Ibu, pada kenyataannya ada juga orang-orang kaya yang sulit untuk memberi, sulit untuk berbagi. Sebaliknya, ada orang-orang yang sederhana bahkan pas-pasan, tetapi tetap dia dapat berbagi dan menjadi berkat bagi orang lain. Nah Bapak Ibu, saudara-saudara, dalam hal ini kita belajar bahwa tekad untuk memberi itu tidak tergantung pada seberapa banyak yang kita punya. Tekad untuk memberi itu tidak tergantung pada seberapa kaya kita, tetapi semua itu tergantung pada sikap hati kita. Tidak perlu menjadi kaya dulu untuk kita dapat memberi atau bermurah hati. Kalau hati kita melimpah dengan ucapan syukur kepada Tuhan, maka saya percaya kita dapat memberi bahkan di dalam kekurangan kita. Bapak Ibu, dalam Markus 12 ayat 41 sampai 44, Tuhan Yesus mengambil contoh tentang kisah seorang janda yang memberi dari kekurangannya. Firman Tuhan berkata, satu kali Tuhan Yesus duduk menghadap peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Dikatakan banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Bapak Ibu, saudara-saudara, janda yang memberi dari kekurangannya ini bukan hanya dipuji oleh Tuhan sebagai orang yang memberi lebih banyak daripada semua orang kaya yang memberi persembahan itu. Tetapi saya yakin, walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, bahwa janda itu keesokan harinya atau lusanya tidak kedapatan meninggal dunia karena dia tidak bisa makan. Saya percaya bahwa hal itu tidak terjadi. Karena apa? Saya yakin ada berkat yang tersedia baginya dari
Tuhan Allah, Sang Pemelihara kehidupan ini. Bapak Ibu, ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Contoh lain, kita melihat kisah tentang seorang janda di Sarfat yang diperintahkan Tuhan untuk menyediakan makan bagi Nabi Elia. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita tahu kisahnya. Bapak Ibu nanti dapat membaca di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-17 ayat yang ke-9 sampai 16. Bagaimana ketika musim kekeringan atau masa kekeringan terjadi di wilayah itu. Nabi Elia datang kepada janda di Sarfat ini dan berkata setelah dia minta minum, "Ambilkan bagiku juga sepotong roti." Nah, perempuan itu berkata bahwa kami tidak punya roti, yang kami punya hanya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku ini sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu. Aku akan pulang mengolah tepung dan minyak ini menjadi roti atau makanan terakhir bagiku dan anak-anakku. Maka setelah itu aku akan mati. Tetapi Bapak Ibu, Elia berkata, "Pulanglah, buat seperti yang kau katakan, tapi buat dulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi." Bapak Ibu, saudara-saudara, kita dapat belajar dari janda di Sarfat ini. Ketika dia menghadapi permintaan dari Nabi Elia, dia mempunyai 2 pilihan. Dia bisa berkata, mustahil kayaknya apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Ya, sekarang yang penting saya pakai tepung dan minyak yang saya punya untuk diri saya dan anak saya. Ya, urusan nanti kami mati, ya udah gimana nanti. Tetapi dia juga bisa memilih untuk mendengarkan apa yang difirmankan Tuhan melalui Nabi Elia. Dan meskipun untuk hal tersebut dibutuhkan kerelaan untuk mengorbankan apa yang dia punya bagi Nabi Elia tersebut. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, janda ini memutuskan untuk mengambil pilihan yang kedua. Dan sebagaimana firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia, benar bahwa tepung dan minyak itu tidak habis-habis sampai waktu Tuhan mencurahkan hujan ke atas bumi. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita lihat dari 2 contoh ini, orang-orang yang tetap bisa memberi meskipun di dalam kekurangan. Dan itulah kasih yang ditunjukkan dengan kerelaan untuk berkorban. Saya percaya bahwa tidak mudah untuk melakukan hal tersebut. Tetapi sama seperti kisah kedua janda ini, bagaimana mereka bisa memberi dari kekurangan mereka? Jawabannya adalah mereka memberi dimulai dari suatu iman. Iman terhadap pemeliharaan Tuhan. Keyakinan bahwa Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Keyakinan bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan mereka. Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam Amsal pasal yang ke-19 ayat 17, di situ dikatakan demikian. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan menolong orang miskin sama seperti memberi pinjaman kepada Tuhan. Nanti Tuhan juga akan membalasnya. Bapak Ibu, saudara-saudara, percayalah bahwa kerelaan hati untuk berkorban meskipun kita di dalam kekurangan, kita itu sama dengan memiutangi Tuhan atau memberi pinjaman kepada Tuhan seperti terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Dan kita tahu kalau Tuhan yang berhutang
pasti dia tidak akan pernah lupa untuk membayar atau menyelesaikan hutangnya tersebut. Tuhan pasti akan membalas perbuatannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di bulan diakonia ini kita mau belajar bahwa siapapun kita, bagaimanapun keadaan kita, kita dapat menjadi saluran berkat buat orang-orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Bapak, Ibu, mengapa kita harus menunjukkan kasih kepada orang-orang yang membutuhkan? Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-20, dikatakan demikian, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kalau di bagian awal tadi saya menceritakan tentang bagaimana orang-orang yang mendapatkan donor plasma konvalesen dan mereka bisa sembuh. Bukankah sangat egois jika orang tersebut sebetulnya bisa menolong penderita COVID lain, tetapi dia menolak untuk memberikan plasma darahnya? Bapak, Ibu, ayat ini mengatakan bahwa Allah sudah membayar kita tadi dengan harga yang sangat mahal, sudah membayar kita dengan lunas. Apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan kehendaki muliakanlah Allah dengan hidup kita. Bapak, Ibu, kehidupan yang memuliakan Allah bisa diwujudkan dengan kerelaan untuk berbagi kepada sesama. Kerelaan untuk menunjukkan kasih kepada sesama kita. Dan biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita. Kalau di hadapan kita ada perjamuan yang kudus, mengingatkan tentang korban sengsara Tuhan Yesus yang telah menebus kita dengan darah yang mahal. Itulah wujud kasih yang terbesar yang Dia berikan. Biarlah kita juga mau menjadi saluran berkat kasih buat sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba percaya Tuhan bahwa kebenaran firman ini Roh Kudus yang akan meneguhkan di dalam hati kami semua. Mengingatkan kepada kami bahwa kami orang-orang yang telah mengalami penebusan dan pengampunan dosa daripada Tuhan. Biar kami pun boleh hidup menunjukkan kasih kepada sesama. Kehidupan kami boleh menjadi berkat buat orang lain yang lebih membutuhkan. Tolong kami Tuhan, untuk kami tidak menjadi orang-orang yang egois, orang-orang yang hanya mementingkan diri kami sendiri. Tetapi kami dipanggil untuk kami menyatakan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah Bapak Ibu Saudara ibadah kita hari ini. Kami mengundang sidang jemaat untuk dapat tetap mengikuti ibadah online Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer, baik melalui Radio Maestro 92,5 FM setiap hari Minggu pukul 12:15 atau melalui channel GIA Maleer di youtube.com setiap hari Minggu pukul 9:30. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan dukungan doa, dapat mengirimkan beban doa melalui SMS ataupun WhatsApp di nomor 0821 1965 9019. Happy Sunday and God bless you. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah minggu bersama Gereja Isa Al-Masih Jemaat Maleer. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.